Di tengah saya ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lembar. Apa kabar, Cak? Baik, alhamdulillah. Gimana Surabaya, Cak? Surabaya tetap ibu kota Jawa Timur. Maksudnya, Cak, dengan kondisi ya, kita kan prihatin. Betul. Dengan Memang kita kondisi ucapkan kulit aja. ya. Jangan emosi, bapaknya AU. Iya, di Mospati saya Mospati. tahu. Tahu AU kan, Pak? AU itu apa? Ari Untung. Oh, kirain Anas Urbaningrum. Ya, gimana, Cak? Dari Surabaya Alhamdulillah ya? sudah membaik ya. Sudah membaik? Abu sudah tidak banyak lagi. Abu tidak terlalu banyak ya? Oke, moga-moga ini... Amin, mudah-mudahan. Ya, Nah, saya tahu Anda niatnya mendoakan yang baik. iya betul, makanya saya betul. ambil Dia udah awal. mengerti sekali ya. Terima kasih. Cak Lontong. Saya dari mana nggak ditanya? Ya? Saya perwakilan apa? Pasti backpacker kan? Karena tas gembloknya di samping. Jangan Beda. sembarangan yang ngomong tas gembok. Apa tuh, Bang? Itu dieselnya sih. Bisa aja mereka bertiga nih. Kok bertiga, berdua? Saya ngomong cuma berdua tadi. Berdua. Kan tinggal nambah satu jadi tiga. Apa susahnya? Iya, benar. Oke, ya. Ini dari mana? Dari Kalau- koper. dari koper. Kumpulan orang tua pecinta remaja. Oh, pecinta rekreasi. Rekreasi, pecinta remaja. Maaf, salah. Anda di sini sebenarnya ini sukanya traveling ya? Suka sekali. Anda ini traveling, tukang travo keliling ya? Pantesan gensetnya di bawah-bawah. Iya, dan Jangan di, kasihan. tepuk tangan dulu untuk Cak Lontong. Di sebelahnya ada Mbak Trinity ya? Iya. Mbak Trinity. Kok nggak nyala ya? Oh, udah nyala, Oh, udah. nyala Mbak. Mbak Trinity. Ini Mbak Trinity tuh. Enggak, maksudnya. Enggak, dia Trinity tapi kelihatan seperti 3 in 1 ya kan. Nyari Oke. teman, nyari teman. Beliau ini adalah salah satunya yang sering menulis buku ya. Iya betul. Buku-buku mengenai Tentang perjalanan juga, sebagian besar itu tentang judulnya The Naked Traveler. tuh, Iya. gila. Tapi The sekarang Naked. lagi pakai baju, The tenang aja. Naked. Iya. Nanti bisa cerita-cerita ya, Mbak ya. Bisa dong. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Trinity. Sekarang saya pengen tahu sih, mungkin ada data-data yang di Cak Lontong yang sudah disiapkan, data-data. Anda ini pro ke travel agentnya atau backpackersnya nih? Saya tidak memasalahkan itu travel agent atau Pro atau backpacker, kontra ya? tapi saya pro travel agent. Ya itu tetap mempermasalahkan dong. Saya nggak memasalahkan tapi hanya pro. Karena gini, sebenarnya itu bukan perkara pro atau kontra, tapi ada kelebihan, ada kekurangan, dan kenapa saya memilih travel agent? Iya, berarti katanya tadi kamu tidak memisahkan yang ini dengan yang ini. Taunya Anda juga berpihak kepada yang pro. Akhirnya Anda tahu juga kan? Tadi gua ngomongnya gitu. Sampo kucing. Lu ditanya yang bener. Jawab harus yang pas. Emang kamu kehabisan sampo? Lah enggaknya ada protes. kucingnya. Gimana kehabisan sampo? Gini, saya takutnya apa mereka bicara ini nggak ngerti sebenarnya apa yang dibicarakan. Karena saya yang denger aja nggak ngerti ini bicara tentang apa. Nah, udah mulai enak nih. Ya kan? Udah lu sendiri nggak ngerti. Tapi saya kan bisa mendengar, Iya. walaupun saya nggak ngerti. Artinya begini, ketika Anda terjebak travel agent atau backpacker, kita tahu dulu ini apa sih? Intinya adalah rekreasi, itu yang harus kita tahu. Rekreasi. Anda tahu nggak syarat dari ciri-ciri dan syarat rekreasi itu apa? Nah, syarat-syarat rekreasi. Kalau Anda nggak tahu, jangan bicara masalah traveling, backpacker, travel agent, jangan sampai ke situ lah. Situ tahu. Makanya saya nggak bicara kan, saya juga belum tahu. Kirain gua tahu. Ya, ntar kita kasih tahu lah ya. Saya kasih Makanya jangan tahu. kemana-mana, tetap di LK. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Terusin lagi, Cak. Ya, ini saya kira masalah serius ya. Rekreasi tadi itu. Ya, rekreasi. Itu penting. Ciri-ciri rekreasi. Supaya Iya. kita nanti tidak terjadi hal yang saya khawatirkan. Iya. Yang pertama bersifat fisik, mental, dan emosional. Kita harus melibatkan ketiganya. Fisik, mental, dan emosional. Iya, Kemudian juga bisa membangkitkan rasa gembira, puas, senang, iya. yang positif. Itu rekreasi ya. Ya. Kemudian dilakukan dalam waktu senggang.
Ini yang paling penting sebenarnya. Senggang ya. Diwaktukan dalam waktu senggang. Kalau misalnya diwaktukan dalam waktu sekolah atau kantor itu berarti bukan rekreasi tapi bolos. Kalau Iya. dilakukan waktu tidur itu namanya ngelindur. Iya, iya. Nah, kalau Iya. dilakukan waktu nggak punya uang itu namanya minggat. Jadi Iya. jadi dia dilakukan waktu senggang. Iya, betul. Harus Artinya apa? Saya ketawa doang. Saya ketawa doang, Pak. Ya nggak Saya apa-apa. kan nggak marah. Ya. Tiga Tapi- syarat itu, tiga Waktunya. ciri utama. Iya. Jadi waktu itu yang membedakan dia rekreasi atau tidak. Itu penting sekali. Karena menurut data, ini jangan bangga menjadi warga negara Indonesia ya. Iya. Kenapa? Katanya kita menjadi pusat tujuan rekreasi orang-orang di dunia. Ini Iya. data yang saya punya. Wisatawan domestik itu 100% bukan orang asing. Ini catat. Anda harus tahu ini. Ya benar, Kan namanya juga domestik. Kalau Kalau domestik, domestik ya orang sini. Eh, Kalau tapi dompet kan- mak lu ada foto bapak lu. Ini saya mengungkapkan fakta. iya, iya. Yang kedua, ini yang fatal. Turis asing yang ke Indonesia itu ternyata bukan tujuannya. Loh, tujuannya dia Nah, kemana? tujuannya harus kembali ke rumah lagi dong. Anda gimana sih? Kan namanya rekreasi. Kalau dia menetap di sini berarti dia pindah Iya, warga iya, iya. negaraan. Tujuannya memang dia harus balik lagi ya? Ya harus. Ya, 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 ya. Namanya juga turis. Iya. Kemudian faktor jenis kelamin, usia, keluarga itu pengaruhnya besar. Terakhir Anda rekreasi tahun berapa? 76 kalau nggak salah. 76. Anda sepertinya menghina saya ya? Oh enggak. Loh, Anda belum tahu tetangga saya itu terakhir 72 rekreasi. Terakhir 72 rekreasi. 72 dia rekreasi. Terakhir rekreasi 72. Orangnya masih ada dia sekarang. 73 dia meninggal. Awal. Iya, dia udah Itu lebih meninggal. beratin ya. lagi. Ya. Kemudian faktor ketersediaan waktu tadi Ya. juga. Dan juga faktor teknologi. Ini Teknologi. penting, faktor Ya. teknologi. Kenapa ada travel agent? Karena ada faktor teknologi ini. Anda tahu maksud saya ya? Belum. Oke, saya harus pelan-pelan menjelaskan. Iya, iya, iya. Belum saya. Karena pernah ada tanpa perencanaan yang bagus, tanpa memanfaatkan teknologi, akhirnya waktu terbuang sia-sia. Iya, Karena supaya efektif ya. misalnya Anda punya waktu berlibur rekreasi seminggu, Ah, Anda mau ke Bali, iya. Anda naik sepeda. Hah? Hanya seandainya sampai Bali aja kadang seminggu belum sampai. Belum tentu sampai, Nah, iya. Iya, iya, itulah benar. pentingnya teknologi. Kan mestinya bisa boncengan gitu kan. Hah? Kalau boncengan lebih lama lagi. Pak Denny, Pak Denny, ini yang jadi masalah dia travelingnya terakhir 76. 76 dia nggak tahu udah ada kereta api. Saya sudah tahu waktu itu. Udah tahu ada kereta kan? Ada di kereta api tahun 76 sudah. Anda jangan menghina kereta api dong. Iya sembarang. Dia tidak menghina kereta api, dia menghina Anda sebenarnya. Kok saya lebih Eka merasa nih, Anda menghina kereta api? udah ada, tapi dia tetap naiknya kereta tebu. Yang di gini-gini nih. Terus Lori namanya lori ya kalau nggak salah. intinya apa? Hidup itu harus penuh dengan perencanaan. Coba Anda jelaskan. Ini nggak tahu kalau ke Nggak. psikiater itu bukan rekreasi. Makanya kita jadi selama 7 tahun ini udah tidak bersama lagi. Karena dia maunya pakai travel agent, saya maunya pakai sistem. Kita. Lo aja sama gue kali. Hah? Lontong. Ya. Setiap ada orang yang ngomong kita, lu aja kali, bukan lu sama kita kali. Sama aja Lo kalau kesannya kita itu kan banyak banget gitu. Iya, iya. Enggak gitu ya? Ca- Anda Ca- jangan terjebak seperti kata-kata domestik Iya, loh. iya, iya. Cak. Domestik. Maaf, travelingnya sering nggak, Cak? Lu ngapain tanyain itu? Kan dia terakhir 76. Enggak, saya mau, Nah, nggak dewasa kamu mencerna omongan saya. Cak, saya mau nawarin, Cak. Saya punya 1 tiket ke Uganda. Tapi nggak balik lagi, biar Cak Lontong diemnya di sana, kagak usah balik lagi bikin pusing. Nggak ngerti dia. Iya, ngerti dia. Saya justru dulu dari Uganda dapat tiket ke Indonesia nggak balik lagi ya di sini nih akhirnya. Dia asalnya dari Uganda. Sebenarnya nggak ada hubungannya antara apa namanya ada duit dengan gaya. Tapi memang kita semua kan harusnya rekreasi ya. Kita Apalagi? enggak. Sebenarnya oke lah. Tidak apa-apa beliau menggunakan kata kita, tapi jangan setiap ngomong kita nolehnya ke saya gitu. Ini yang membebani saya terus terang.
Iya. Anda harus tahu orang yang terakhir kali melaksanakan rekreasi tahun 76 itu beban mentalnya seperti apa. Iya betul. Tolong kitanya jangan ke saya ya. Kita. Lu aja kali. takut suruh bayar ongkos. Jadi bebannya takut ke Oh, lu, gua kali. Gak usah, kalau itu sih gak usah. Aduh. Mbak Trinity pertama backpackers kemana? Pertama sekali Dulu ke Eropa dong. ke Eropa. Iya. Perjalanan keliling di Eropa. Keliling Eropa waktu itu 1,5 bulan ya. Masuk ke Belanda dulu atau dimulai dari mana? Dimulai dari perjalanannya? Belanda, pulang dari Inggris. Tapi sebenarnya yang backpacking itu yang saya suka karena tinggalnya di hostel kan. Di hostel itu jadi satu kamar isinya rame-rame tempat Iya. tidurnya. Tempat Nggak tidurnya kenal, bertingkat Iya gitu? bertingkat, nggak kenal sama orang. Jadi setiap hari melihat pemandangan yang asik-asik. Karena ternyata kalau orang domestik itu atau orang apa tadi sebutannya ya? Kita. Nggak ngomong kita. Nggak ngomong kita. Sebentar. Nggak ngomong kita nggak ngelihat saya. Isa, kira-kira menurut Anda berapa idealnya untuk uang ya yang dikeluarkan untuk keluar negeri dengan yang dalam negeri itu perbedaannya sampai sejauh mana? Gini, persentase penghasilan per kapita suatu negara dan pengeluaran untuk objek untuk berekreasi, berwisata, ya. berekreasi itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Yaitu? Ya saya nggak tahu tapi saya cuma bilang itu ada rumusnya. Iya. Tapi kalau misalnya Anda nggak tahu, jangan dulu disebutkan. Tapi begini, apapun rumusnya itu, Iya. yang harus kita pegang prinsip adalah tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Iya betul memang. Bapak ngobrol memang doan. Iya. ini yang jadi masalah gini. Begitu. Sebentar, Bapak. Apa? Gue aja kali. Bapak, bukan lu. Lu mah bukan bapak. Bapak. Kang Rizal. Iya. Ini saya mau bisa bicara objektif seperti apa kalau orang-orang sudah mulai subjektif terhadap saya. Enggak semua objektif. Lu bukan subjektif, lu nyolong tip. Nah itu tahu. Lu nyolong tip kok tahu. Semua objektif menghadapi itu, cuman data-datanya memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan forum terhormat. Diam kau wanita. Dia nyanyi salah, ketawa salah. Pegang. Ketahuan Brahma lagi ngomong meja kasembung, mantili ketawa. Main dekat-dekat kenapa berdiri? Oh kalau dekat lo kenapa berdiri? Jangan dong, aku masih SMP. Ih kotor kamu Vega. Silakan Kak. Ya, ke dia lagi, Pak. Kan saya belum selesai. Ya belum selesai. Tapi Ya belum selesai. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Vega, lu tuh yang bener dong kalau nyanyi tuh yang bener. Seperti benar. Kasihan Ebitnya itu Iya loh, kasihan. Kenapa Awalnya sih? bagus, awalnya bagus. Awalnya bagus, Berarti ya. awal aja diulang-ulang terus. Orang tadi ada yang request gitu kok. Suruh Ini belakangnya. Ebit featuring kuntilanak ya. Pak Denny, ini Ya. yang saya khawatirkan. Apa kau bagus? Enggak, karena Vega, Vega itu kan yang dibawakan saya tahu lagunya siapa, lagunya Ebit GAD kan. Iya. Nah, kalau cara nyanyinya gitu bisa Ebit gak ada loh nanti. Habis nggak ada pasti, iya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Makasih. Masih mengenai traveling, jalan-jalan sekarang ini. Kalau misalnya Anda traveling, kira-kira Anda akan membawa apa? Tetapi hanya 3 saja yang boleh Anda bawa. Cak, sebenarnya saya mau tanya, tapi karena Anda terakhir 76, apa yang bisa dibagi dengan yang lainnya? Anda jangan melihat Anda jangan melihat bahwa Anda jangan terjebak fisik ya. Iya. Dan saya lihat dari jawaban semua tadi teman-teman itu terjebak rekreasi fisik, jadi yang dibawa seperti itu. Iya. Jadi yang 3 yang saya mau bawa sudah dibawa Trinity semua, jadi saya bingung. Oh, Tapi yang tiga-tiganya. jelas begini, saya ada 3 yang Bakar akan aja, saya- Pak, bakar, Pak. Tunggu biar saya bawa yang 3 dulu, nanti boleh setelah itu. Jadi yang pertama, kalau saya akan bepergian tadi ya itu ya. Ya. Yang saya bawa adalah ada 3 hal. Pertama amal jariah, Hah? ilmu yang bermanfaat dan Ya. anak soleh yang mendoakan
Kayak itu. Bukan, Pak. Enggak nih. Ini kan sekarang kalau udah dibunuh juga udah boleh nih. Ah makanya silakan kalau saya sudah nyiapin 3 ini silakan Anda mau apa. Karena ini yang terpenting. Iya benar. Jadi benar. kita jangan terjebak perjalanan fisik rekreasi itu kita hanya bepergian Iya. untuk bersenang-senang. Tapi ada suatu hal yang harus Anda ketahui bahwa ada perjalanan yang nanti tidak akan bisa kembali lagi. Iya, harus dipertanggungjawabkan ya. Terserah itu, tapi semua orang hidup punya tanggung jawab masing-masing. Iya, Jadi oke. tolong 3 yang saya sampaikan tadi, Apa aja Kak? Diulang lagi. waduh. Amal jariah, Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang- soleh yang mendoakan orang tuanya. orang tuanya. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Yakin? Yakin lah. Bicara masalah TTM banyak hal yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan Riko, apa yang dia bicarakan. Ya. Iya, Pak. Ya. Yang pertama saya akan membuka dengan sebuah ungkapan Inggris yang berkaitan dengan cinta. Nih, ini pasti masalah terus gua. Tolong lihat. diperhatikan. Ya. Par is in love. Itu Paris in Love. Paris in love, Cak. Paris in Love. Kayak begini saya perhatiin. Paris in Love. Maksudnya Par is in love. perhatiin kalau dia salah lo kelepak. Iya. Maksudnya kayak gitu. Kayaknya ungkapan Inggris aja udah bikin masalah. Saya ganti peribahasa deh. Ya lu karena nggak cocok banget. Ya udah peribahasa. Yang mana lu TTM. peribahasa lu ngaco mulu. Berapa Nah kali ini Cak? peribahasanya panjang ini nggak mungkin salah. Nih dengerin nih, ini ada mahasiswa-mahasiswa jangan sampai salah lo. Ini peribahasa. Iya. Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Pak, interupsi Pak. Bahasa apaan? Pak, Iya. mumpung ada teman-teman dari Stikas ya tadi. Iya, Stikas. Boleh tolong diotopsi nggak teman saya yang satu ini? Lu tahu nggak itu menohok kawan seiring? Udah cukup. Lu kenapa harus Lah, ditambah-tambahin dengan terus pajak? kenapa kalau cukup ini ada tulisan belakangnya? Ya lu yang sendiri yang dapat kali. Nah, dari makanya mana? harus saya baca, orang saya yang nulis sendiri. Gimana sih Bapak? Dia sih suka-suka, Pak. Lah kalau saya udah nulis sendiri nggak saya baca. Artinya apa jadinya kalau kayak begitu? Menohok. Menohok kawan seiring berakhirnya lagu maka selesai sudah pertemuan kali ini. Kadang-kadang yang namanya TTM itu berakhirnya bisa seperti lagu. Lagu itu bisa nggak berakhir kalau dinyanyikan berulang-ulang. Tapi bisa berakhir sebelum lagu itu berakhir sendiri. Artinya apa? Kapan berakhirnya hanya si penyanyi yang tahu. Penyanyinya itu siapa? Ya penyanyi siapa? Par is in Hutapea. Penyanyinya tiba-tiba. Tapi bicara masalah TTM, ini kalau ungkapan dan peribahasa sulit untuk Anda terima, oke lah. Saya akan bicara masalah definisi dulu ya, biar nggak melebar. Definisi tentang? TTM, teman tapi mesra. Iya. Yang pertama teman. Siapa teman? Teman adalah orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, tetapi dekat dengan kita. Iya teman itu. Ya. Tapi itu kependekan dari tetapi, panjangnya tetapi. Nggak usah itu kan tahu, itu kan nggak usah didefinisikan. Definisikan tuh untuk satu jenis, untuk menerangkan sebuah benda atau perkataan yang supaya menjelaskan. Kalau tapi kan kata sambung kalau tapi. Tetapi itu kata sambung. Kan ini Ngomongnya. Tapi biar nggak bertele-tele kan? yang ngasih iya bener. Kalau udah Saya orang tadi tahu, ngomongnya udah. pendek, Bapak malah lama ngomongnya itu. Udahlah nggak usah dibahas, udah cukup Bapak bahas jadi tambah panjang. Nggak penting lagi. Enggak, Ya. maksudnya kalau yang nggak penting lu juga jangan Iya, nah, terangin. maksudnya gitu. Tapi supaya itu kan kata sambung, kalau sapi muka lo. biar efektif, efisien. Mesra, Nah, mesra. itu sangat erat, sangat akrab, mungkin cenderung intim. Itu ya. Berikutnya ya, TTM itu terjadi karena proses. Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, itu bukan TTM, bukan teman tapi mesra, tapi tiba-tiba mesra. Atau tahu-tahu mesra. Itu kalau tanpa proses. Jadi harus ada proses. Kenapa bisa terjadi? Tiba-tiba mesra. Terus? Iya dong, kalau tanpa proses kan tiba-tiba mesra berarti. Ya. Atau tahu-tahu mesra. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Karena ada penyebab. Penyebab adalah yang mengakibatkan sesuatu terjadi.
Kalau sesuatu tidak terjadi, Tidak akan ada tidak ada penyebab. Iya. Bolak-balik aja dia ngomong, Ya Pak. ini muter-muter di situ dia. Penyebab terjadinya TTM ada tiga yang utama. Satu, karena kita punya teman. Orang yang tidak punya teman pasti tidak akan pernah terjadi TTM. Yang kedua, Karena ada tapi. Pak, ini siapa sih Pak sebenarnya Pak? Bolak-balik aja Pak, saya pusing. Nggak boleh kurang ajar, itu bapak lo. Bapak saya raksasa nggak mungkin Pak. Kali aja lu tumpahannya jadi kecil. Jadi itu ya, penyebab terjadinya itu tiga. Satu, karena kita punya teman. Terus dua, tapi. karena ada tapi. Dan tiga, karena ada hubungan yang mesra. ya itu namanya teman tapi mesra tuh itu memang. Nah, sekarang Anda tahu kan? bobotnya? Saya melakukan survei pada 100 orang yang TTM. Ini tidak serta-merta saya tuduh mereka TTM, tapi saya mengambil mereka karena saya tahu persis bahwa mereka TTM. Dari 100 yang saya tanya, 65 mengaku, 35 mengiyakan. 5. Nggak mengaku. Beda. Iya, Dia Pak kalau survei Pak. Iya, 60 mengaku. 65 mengaku, Mengaku. 35 mengiyakan. Terus kita ngomong nih Pak, sama. Beda. Coba deh Pak. Sama, kalau ini sama. Sama lah. Terus kenapa lu bedain? Kenapa lu bedain 65? Mengiyakan? Hanya karena teknik jawaban saja. Oh, bukan. Lo apa dong kenapa dibedain kalau misalnya sama? Nah, Let me tell you ya. Orang yang mengaku itu adalah akunya yang keluar. Jadi dia yang mengakui. Kalau Ya, yang mengiyakan? saya. Dianya yang keluar. Dari dianya. Jadi dia yang ngomong. Kalau Ya. mengiyakan? Lebih ke dianya yang mengeluarkan statement. kenapa nggak keluar bareng-bareng? Nah, kan surveinya kan nggak bareng. Mikir. Oh. Yang Terus limanya? saya tanya lagi ke 100 itu. Enggak, ini Bapak masih bingung. Lu jangan diterusin dulu. Pak, kalau bingung tanya Pak, jangan dibiasakan bingung diem aja. Nggak baik itu. Iya. Kalau Tanya, lu tambah bingung lagi Bapak. dia tuh mengaku bahwa dia melakukan TTM. Ya. Iya Pak kan. Kalau yang 35 sisanya Mengiyakan, yang mengaku itu dengan pasangannya. pertanyaan yang sama kan? Sama. Iya sama. Iya. Berarti mengaku dengan mengiyakan itu sama. Tapi lu kenapa beda-bedain? Nah, inilah. Sekarang saya tanya, Pak. Anda selingkuh? Tidak misalnya. Ah, berarti Anda tidak Tidak misalnya. Nah, ini hanya misalnya contoh tidak. jawaban. Ini kan contoh jawaban. Kenapa Pak harus pakai misalnya? Ini hanya Kalau pakai contoh. misalnya berarti Bapak memang selingkuh. Belum tentu. Nah ini Tuh kan jadi belum tentu. kemana-mana nih, Pak. Belum tentu saya sekarang selingkuh, tetapi saya ada keinginan untuk selingkuh. Tapi belum tentu saya lagi selingkuh. Lu kuat jadi kemana-mana nih urusannya. Tuh dia nyampur, Tuh. semua nyampur. Ah, ini Ada namanya Bapak kesian. diskusi ya seperti ini, Meng. Diskusi, Jangan hanya dua diskusi. pihak. Semakin banyak terlibat, semakin baik. Kalau semakin banyak terlibat, semakin banyak orang ditangkap nih. Itu kan malah tireros. Pak, siapa sih Pak bikin kusut aja Pak? Nah, itu Bapak lu. Kata Bapak lu. Beda, Cak, Pak. sedikit masukan lah, Cak. Saya jelaskan dulu, Pak Denny kayaknya masih bingung nih. Enggak Pak. Cak, tolonglah. Kalau memang udah salah, tolong diakuin. Karena Cak Lontong ini kayaknya anti kalau mengakui dirinya memang salah memberikan statement. Apa lu? Ya kalau memang Bapak keliru, Anda Bapak berarti tinggal ngomong semuanya Anda beres. salah menilai Lagi saya. senam muka lu kayak penyanyi a. Interupsi Pak. Kali ini saya harus setuju Pak. Kan mengakui aku sama mengiyakan iya. Akhirnya ia pun pergi. Gitu mungkin maksudnya Pak, nggak pakai D gitu maksudnya. Setuju Pak, itu sih. Saya juga setuju dengan penjelasan Cak Lontong yang cukup simpel. Bapak aja nggak bisa menerima mencerna udah. dengan baik. Terserah lu lah. Dengan Cak Lontong. Nyampur ya Setuju udah. Cak, bagus teruskan lebih. Anda setuju? Setuju. Dengan hasil survei ini? Iya. Survei yang pertama dianggap aja nggak ada, Pak. Masalahnya dia setuju sih. Udah, nggak anggap aja tadi survei yang pertama nggak pernah ada. Ya udah, yang lainnya apa? Kenapa bisa TTM? Saya tanya seperti Iya. itu. Kenapa bisa sampai terjadi teman tapi mesra? 70 menjawab karena sering ketemu. 30 menjawab hanya ketemu pas ketemuan aja. Yang berikutnya, berapa lama Anda TTM?
Berapa lama? 80 maksudnya berapa 80. lama Anda akan menjalani TTM? 80 menjawab tergantung pasangan. Nah, Yang 20 menjawab pasangan tergantung dia. Bedanya apa? beda. Itu beda. Beda kalau pasangan dia yang menjawab. Iya. Kalau tergantung pasangan, nah dirinya yang Dirinya menjawab. yang menjawab. Nah, nggak usah dipikir. Mikir. Iya. Saya senang kalau Anda semakin pinter berarti saya berhasil. Lu semakin repot. Yang sama jawabannya adalah ketika pertanyaan siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Ternyata dari 100-nya itu menjawab sama. Ketika tadi pertanyaan yang lain kan beda-beda jawaban. Sama dari mana? Jawabannya adalah kau. Hah? Karena kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Lagu Ini dangdut jawabannya. tuh. Lagu dangdut. Apa kok judulnya kok? Kau. Kau apa? Sapi. Saya mau udah. Habis. Sementara cukup. Nanti saya lanjutkan Ya. dengan akibat-akibat kalau ada melakukan TTM ya. Saya mau tanya sampai ke memes. Ya. Ini ADMS itu apa? Betul, abis dari hubungan tanpa status, mereka ADMS. akan ke ADMS. ADMS itu? Yaitu abis digituin minta status, Pak. ADMS. ADMS. Digituin, ya ada jangan apa, Pak? memberikan kata-kata yang bisa ditafsirkan macam-macam. Loh, ya. makanya saya mau jelasin di sini. Abis digituin minta status kan digituin juga luas sekali. Misalnya abis Makanya. dicium, Ya, tapi abis dia minta- dipegang. Karena itu kan biasa dilakukan sama dua pasang yang memiliki nilai apa ya? Nilai romans yang lebih gitu loh, Nah, Pak. maksudnya digituin tadi apa? Kan tadi barusan saya jelasin. Dicium. Dicium, dirangkul. Ah, cuma gitu. Ya makanya digituin. Jangan pakai Emang kata-kata. dalam pikiran Bapak digituin tuh apa saya Ya pengen kalau tahu? pakai jangan pakai kata-kata digituin, kalau cuma gitu kan bisa diginiin. Iya. Biar nggak bingung kita. Ya boleh juga, abis diginiin minta status juga bisa. Nah, gitu kan lebih ini kan enak. jelas. Diginiin tuh maksudnya gimana? Ya pokoknya intinya adalah buat saya TTM itu tidak masalah selama menguntungkan. Jadi asal Anda tahu boundariesnya. Justru saya paling menentang adalah HTS. Itu dia, Pak. Jadi menurut saya itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi selama TTM sok-sok aja. Tapi kalau misalkan HTS itu yang saya tentang. Jadi Anda Bahaya. tidak setuju kalau... Karena bisa ADMS itu tadi, Pak. Oh. Hari Senin harganya naik gak? Saya nggak jualan apa-apa sih. Tapi hari Senin harga naik. Saya nggak ADMS jualan dijual apa-apa, nggak? Pak. Saya mau tanya sama... Ci. Apa? Hari Senin TTM boleh naik nggak? Kesel saya. Cie, kesel sama gue. Hihi, akhirnya. Saya mau tanya sama Riko. Cepat, silakan. Iya, Pak. Pertama, Menurut saya setuju. kamu, Iya. TTM itu apa? Apa? Nanti setelah yang satu ini. Hati, ada juga ini. TTM itu menurut saya banyak sudah dilakukan sekarang, Pak. Iya. Nggak anak remaja maupun pegawai kantoran, bahkan eksekutif, Pak. Hanya budayanya banyak yang munafik. Tinggal ke gap aja ketahuan. Orang sama-sama menyenangkan kok, Pak. Tadi diulang-ulang simbiosis mutualisme, Pak. Cewek di mana dirugiin ya tadi? Kalau tadi saling bertaut, Iya. saling ketemu gitu, diongkosin, makan ditraktir. Umumnya kan cowok yang traktir umumnya. Umumnya. Di mana ruginya cewek? Kalau hanya sekedar sentuhan, Pak. Ya rugi lah kalau cowoknya kamu. Ya ilah, emang kok najis banget. Kalau saya Nggak nyampe. mencatat, Pak, dalam catatan saya, Pak, biasanya kalau TTM itu tidak ada akhirnya, Pak, karena tidak ada ketahuan kapan mulainya. Iya. Yang jelas taunya enak aja. Udah, jangan Ya, pakai ini. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Jangan pakai ini, ya. Saya bikin, Pak. Mikir capek-capek, Pak. Nggak apa itu ambil bahan orang lain, Pak. Sudah Iya, ambil iya, aja. Pak, Ambil contoh aja. lagi, Pak, kalau Ya. TTM-an, Pak. Satu, kalau teman sekantor, di mana ruginya cewek? Pulang bisa bareng bahkan. Iya. Entah cowoknya punya motor atau mobil, adem, enak, ya kan? Iya. Kerja bisa jadi penyemangat. Kiri kanan ada. Ya main alus lah. Underground, bawah, Iya. ketemu di luar. Jualan Nanti tepung aja kalau mau halus. main alus gitu. Ya pokoknya begitu, Pak. Menguntungkan kan? Menguntungkan. Ya gue setuju sama lu. Karena TTM itu pasti enak, semuanya bisa bareng. Iya, ada variasi dalam hidup, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian nih, Pak, di awalnya juga ini juga saya bilang tadi wanita tidak rugi. Tadi katanya cewek siapa? Fitop apa dirugikan tanpa ada batas.
Kalau kemudian berlanjut Fitrop, so what? Nggak ada yang disalah juga. Dari cuman TTM-an ya. Ingat film Pretty Woman? Iya. Ketika Richard Gere Pak ya? Iya. Richard Gere atau Richard Sambera saya lupa. Bukan. Edward namanya dia. Ya, Richard Gere ketemu dengan Richard Julia Gere. Roberts ketika Iya. itu seorang dalam tanda petik PSK. Vivian, Coba namanya Vivian. lagunya. Pretty Woman. Pretty Asmara. Pretty Woman. Artinya ketika mereka cuma menemani di film itu, Pretty Woman tadi, kemudian berlanjut jadi cinta beneran. TTM-nya dari mana? Kalau itu sih ada transaksi. Nah itu saya contoh yang salah, kan belum selesai Pak. Ngawur. Tukang bioskop suruh ngomong. Ciban. Tapi artinya Friends with Sebentar, benefit Cipan. itu yang benar. Nih kalau ini nih orang nggak mau salah ini nih jelas-jelas salah ngotot. Kalau saya ada dasarnya survei. Kalau calontong itu seperti ABG menurut saya. Saya pernah menyampaikan ABG. ini. ABG itu biasa kalau dikasih tahu ngeyel terus Ya. mencari pembenaran. Ya. Cipan, Ya. korupsi calontong itu segala sesuatunya alasannya itu ada dasar, tapi dasarnya tak berujung. Nah itu dia makanya kayak ABG. ABG kan kalau misalkan dikasih tahu sama orang tuh ada ngeyel terus. Nah kalau ini, Intinya nggak mau kalah. pokoknya selama main halus, kenapa enggak ada manfaat positif, jalanin. The show must go on. Oke. Itu Pak. Riko Ceper. Saya mau tanya sama Calontong, dampak negatifnya dari TTM ini apa? Kalau masih dampaknya negatif justru kita nggak perlu mikir ya. Dampaknya negatif. Maksudnya bukan dari tespeknya. Dari tespek lo negatif positif. Saya nggak berpikiran ke situ. Yo, tapi dengan Anda seperti itu menjurus. Ini Anda mancing saya kan? Anda aja yang terpancing. Ya kan Anda tahu saya mudah Jadi begini, terpancing. akibat dari TTM itu jelas. TTM selalu berakhir dengan M. Iya namanya TTM. Tapi ini nggak masalah Pak. Tapi yang jadi masalah justru kalau M-nya berakhir. Mesranya berakhir katanya. Iya. Jadi tinggal Iya kan? Iya, TTM tinggal selalu diakhiri dengan M. teman tapi aja gitu kan. Kalau A kan berarti TTA, kalau S kan TTS. Makanya TTM selalu diakhiri dengan M. Tapi ini jadi masalah kalau justru M-nya yang berakhir. Itu perlu dipikirkan. Iya mesranya. Mesranya yang berakhir. Ya. Itu perlu dikaji ulang. Tinggal Tapi banyak TT-nya. hal. Kita harus siap menjalani hal seperti ini karena namanya kehidupan itu tidak akan pernah tahu arahnya kemana. Walaupun kita tahu yang akan kita tuju kemana. Paham ya maksud dia ya? Iya. Jangan ditepokin, ini saya sendiri nggak tahu maksudnya loh. Anda jangan bikin bingung saya. Kadang-kadang orang punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tidak semua orang tahu. Bahkan ketika Anda tahu bagaimana cara mencapai tujuan pun, bukan jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan itu. Dan kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengambil hikmah dari apapun itu. Iya. Hikmah dari TTM ini ya, saya terlepas dari negatif positif bagaimana yang menjalani. Yang pertama kita bisa belajar manajemen Pak. Manajemen apa? Anda bagaimana harus membagi waktu yang baik. Ya kan? Membagi keuangan yang baik. Itu kita bisa banyak belajar dari sini kalau kita berpikir positif. Enggak, dengan TTM juga kita belajar membagi waktu. Nah Itu kan- itulah, kita bisa ambil nilai positifnya dari belajar manajemennya itu, membagi Iya, nggak waktu. usah TTM juga kita kan belajar mengatur waktu. Enggak, Anda harus TTM. Enggak, nggak usah. Biar ngapain? belajarnya semakin giat. Kalau Anda Enggak, nggak itu, dipaksa Anda hanya TTM. asal-asalan belajarnya. Kalau dipacu dengan ini akhirnya mau nggak mau harus belajar. Udahlah, percaya saya. Karena beda loh, kita kayak seperti dulu sering disampaikan kan. Laki-laki perempuan tuh beda walaupun yang dilakukan sama. Contohnya telepon. Kalau Anda punya pasangan, bedakanlah. Anda yang telepon sama istri yang telepon. Iya. Itu beda. Kalau istri telepon Anda tanya, "Pa lagi di mana?" Itu perempuan memastikan Anda ada di mana. Tapi kalau Anda yang telepon, "Mah lagi di mana?" Itu justru Anda memastikan bahwa istri Anda tidak ada di situ. Itulah. Tapi kalau ngebedain menerima telepon dari istri dengan selingkuhan beda juga. Anda yang lebih tahu itu. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya saya kasih tahu. Kayak seperti apa misalnya? Lu suka nuduh orang nih. Lu tuh kalau lu suka bener deh. Oh kan?
Pak, kita ini kan berteman sudah lama, Pak. Iya. Hanya nggak mesra saja kan kita. Intinya apa? Kita harus belajar. Saya setuju kalau belajar. Namanya juga hidup. Nah, ini- Hidup itu harus menjaga yang namanya kita harus lebih hari ke hari kita harus selalu berkualitas. Iya, Ya. betul. Itu poin itu. Ya. Dan saya ingin mengingatkannya. Menurut saya orang yang paling menyesal itu orang yang tidak mau belajar. Dalam hal apapun termasuk urusan cinta. Jadi cinta tuh harus belajar ya. Semua harus, Pak. Artinya belajar itu bukan berarti seperti letterlock, Anda ambil buku dipelajari. Enggak. Iya. Belajar itu dari proses, belajar itu dari orang lain. Makanya ada pengalaman adalah guru yang Tidak pernah terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah masuk sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu masih kurang baik. Yang betul- terbaik adalah pengalaman orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman kita sendiri berarti kita yang mengalami. Itu masih kurang baik. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu yang jauh lebih baik. Itu yang namanya hikmah. Saya ingin supaya teman-teman di sini tidak pernah menyesal ya. Makanya belajarlah selalu. Dan kadang-kadang kita menyesal pada hal yang salah gitu. Dalam urusan cinta, Pak, jangan menyesali sebuah kepergian. Tapi sebenarnya yang harus kita sesali adalah kenapa kita tidak bisa mempertahankan. Itu yang utama. Kalau Anda hanya menyesali kepergian, itu artinya orang yang tidak bisa Berarti belajar. hanya akan menangis tapi tidak belajar. That's right. Itu kanan. Ya, coba konklusinya dan Saya akan kesimpulannya. menutup dengan sebuah peribahasa. Biarin, kasih. Tapi jangan ditangkepin jadi panjang. Soalnya abis ini no to land. Ayo lo ngomong. Bukan sudah. Loh, Peribahasanya mana? Peribahasanya. Saya menutup dengan peribahasa. Ya mana peribahasanya? Gimana sih? Oh, sudah tutup kok. Saya menutup dengan peribahasa. Disebutin peribahasanya, Cak. kan kalau lu nutup, nah ini dulu orang-orang kenapa harus bingung dan kesal sama kamu? Kamu tuh aneh. Lu tuh kayak orang dari Cie, Kang Denny, aku kamu sama calon Cie. Ini kan kita tuh teman tapi tidak mesra, itu tadi sudah dikatakan. Tapi jangan salah, aku kamu adalah tahap awal dari TTM. Betul adik-adik? Biasa dari gue lo kemudian ke aku kamu itu adalah tahap awal dari TTM. Hati-hati lo Kang Denny. Jangan-jangan besok-besok kalau syuting manggilnya bebek ayang. Cia, komeng jealous, ya. Apa penyebab orang menjadi terlambat? Ada dua penyebab besar. Satu eksternal, yang kedua internal. Yang eksternal dulu. Eksternal dibagi menjadi 4. Alam, infrastruktur, teknis, dan non-teknis. Mau mana dulu yang dibahas? Ya sesuai urutan tadi aja. Alam dibagi 2. Lu bisa nggak otak lu dibagi 2? Pak, jantungmu Pak, jantungmu Pak. Udah mulai tuh. Ini saya bicara ini secara umum ya. Alam pun sebenarnya secara umum, saya tidak terlalu detail tapi yang umum aja. Penyebab terlambat adalah hujan atau banjir. Infrastruktur ada 4. Jalan rusak, Ya. jembatan rusak, jalan belum dibangun, jembatan belum dibangun. Jalan rusak ada berapa? Jalan rusak ada 2. Lubang dan retak. Retak ada berapa, Pak? Retak ada 4. Makin bingung. Saya bertanya, Anda untuk melatih bangun tidur biasanya menggunakan apa? Alarm? Bel. Itu teknis. Teknis. Ketika terjadi hal-hal terhadap bel atau alarm itu, Anda bisa terlambat bangun. Betul? Tergantung. Karena kan itu biasanya hanya melatih aja. Setelah itu tanpa itu pun otomatis badan kita kan sudah mulai terlatih. Itu hanya sudah- mengawali. Itu berarti sudah masuk non-teknis. Ya kan? Iya. Ketika teknis adalah Anda tergantung dengan alarm. Iya. Ketika alarm tidak berbunyi, maka kita tidak mendengar. Iya. Kalau ada orang Kalau alarm nggak bunyi, ya nggak didengar. Namanya juga nggak bunyi. Lu pikir kentut nggak ada bunyinya, baunya ada. Pak, Bapak ngomong kemana nih? Ini Nah, Anda kayaknya sia-sia buang energi. Anda yang buang energi. Hah? Kalau alarm nggak bunyi, Jantungmu Pak. sudah ya, paham ya?
Kemudian yang Apa yang paham Loh, aja? Anda nggak paham? Anda bicara. Saya ulangi dari pertama. Nggak usah. Gak usah pak. Gak usah pak. Paham ya teman-teman? Paham ya? Paham, aku mohon. Paham, Paham. Lu cerita aja nggak usah nanya sama orang paham mau pak. paham. Kayaknya kayak jadi orang semua rendah semua. Cerita aja. Saya hanya memastikan jangan sampai ilmu ini sia-sia gitu loh. Pastiin gimana? Kalau kurang jelas akan saya ulangi, nggak masalah. Paham ya teman-teman? Paham ya? Sudah cukup. Insya Allah paham Pak. Yang kedua Pak ya, itu masalah internal. Internal itu lebih, karena ini kita manusia berarti masalah biologis. Dibagi dua. Ya, bagi dua apa aja? Satu. Satu sakit, Dua. terlambat bangun. Sakit dibagi tiga. Sakit apa pak? Sakit parah dan sakit ringan. Kan dibagi tiga katanya. Ya kan saya belum sebutkan. Yang ketiga sakit sedang. Yang sedang karetnya berapa? Emang gue pikir gado-gado. Gue pikir gado-gado. Saya lanjutkan boleh ya? Ye. Ya boleh. Boleh ya? Boleh, silakan. Dari semua penyebab itu akhirnya menyebabkan seseorang menjadi terlambat. Sedangkan terlambat sendiri secara kategori itu dibagi menjadi tiga. Terlambat biasa dan terlambat banget. Tiga pak. Tiga, satunya lagi. Yang satu lagi terlambat Sedang. biasa banget. Ya, itu beda. Terlambat biasa itu ketika Anda misalnya nih harus datang jam 7, Anda datang jam 7 lebih 5 menit, itu kategorinya terlambat tadi biasa. Yang biasa banget tuh. Itu biasa. Kalau yang banget harusnya jam 7, Anda datang jam 8. Itu terlambat banget. Ya, terlambat. Tapi kalau biasa banget, orang yang memang nggak pernah tepat waktu. Jadi biasa banget terlambat. Nggak peduli waktunya. Iya. Paham maksud Anda ya? Pak, maksud saya yang ngomong kan bapak. Lu sok ngecek data lu, bahasa Indonesia lu aja nggak bener. Ini kadang-kadang ngomong ya mau ragukan bahasa orang lain. Lah bahasa orang lain gimana? Iya, lu. Memang bahasa saya tadi ada yang salah. Bapak tahu sih beda Anda, siapa, saya itu. Nah, itu. Ini kan ilmu Iya. dasar. Itu dasar. Nah, itu dasar. Penting. Coba. Tahu nggak? Saya tanya pada Anda. Saya itu siapa? Ya ampun, saya itu ini. Anda? Anda itu bisa Siapa aja? siapa aja. Kecuali ini, itu Anda. Paham berarti sebenarnya? Nah, apa yang salah dari Anda? Paham. Kalau dipisah-pisah sih paham, Pak. Aku mau tanya, udah pernah lihat golok belum? Nah, tuh. Ih, kalau seumuran mah bener aku jamak-jamak deh. Aku nggak ngerti. Coba ulang dari awal calon tong. Jujur. Gua semprot juga lo. Ini udah Saya seneng kalau orang jujur, kalau nggak jujur ngerti dari tanya. mana? Udah kayak hama lu tuh. Makanya begini ya, sampai kadang-kadang orang bangsa lain itu menganggap bahwa terlambat itu menjadi budaya Indonesia. Anda tahu seseorang bernama Fonda Shepherd? Honda Shepherd. Bentar, Pak. Bentar dulu nih. Kita ngaku kenal apa enggak nih anaknya, Pak? Nah, Bahaya. jujur nih, Pak. aja, jujur. Saya orangnya jujur. Bahaya, Pak. Honda ini, Pak. Shepherd. Anda tahu pernah mendengar seseorang bernama Fonda Gini aja, Pak. Shepherd? Bapak ngaku kenal. Saya Ngaku Honda Shepherd tidak. Tidak Yang pernah saya mendengar? kenal plafon. PVC dong, Pak. Kalau itu pariwara, Pak. Iya, Pak. Jen Honda ada pak ya? Pak, Ya, ini kita Honda Shepherd siapa? kita cegat aja, Pak. Bapak ngaku tahu, saya ngaku enggak. Oke. Biar bingung dia Iya. ya. Ayo, Pak. Oke, Bareng-bareng, Pak. saya ulangi. Ya. Anda tahu seseorang bernama Fonda Shepherd? Enggak. Saya tahu. Ayo. Atau tolong yang tahu kasih tahu yang enggak. Gimana Pak nyegatnya nih Pak? Susah nih Pak. Fonda Shepherd itu bukan orang Indonesia, tapi dia menciptakan lagu yang namanya Jam Karet. Karena terinspirasi oleh yang katanya budaya Indonesia, orang yang sering tidak tepat waktu. Pak sih, Pak calon tong, saya mau nanya, calon tong tahu nggak lagu yang bercerita tentang pria yang isi kata-katanya hanya seperti buntalan kentut? wes, Nah, iya. lagu apa ya?
Nggak tahu ya? Enggak. Someone like you. Oh, tahu. Lagunya Adul. Nggak mau aja lu ngakuin. Pak Denny, Ya, saya udah ketemu penemu jam, Pak. siapa penemu jam? Nih, akhirnya ditemu. Hilangnya di mana, Pak? Hilangnya di mana tuh? Jam. Kita syukuran dulu, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu Iya, ya Allah. Ya, silakan, Pak. Penemu jam adalah Peter Henlen. Peter Ending. Ya, karena penemu jam sudah diketemukan, berakhir sudah acara kita. Terima Belum. kasih atas kehadiran. Hah? Belum. Belum Pak. Oh, belum ya. Peter nanti mau dibawa kemari sama Pak Jarwo. Kalau gitu kita break aja dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya. Nih kamu kalau diapelin suka terlambat nggak waktu dulu? Waktu sama... Mantan dan bekas itu beda. Mantan dan bekas itu beda. Bekas pacar dan mantan pacar menurut Anda sama atau beda? Tergantung. Mungkin kalau misalnya melihat seperti itu, dianggap kita sama. Sama lah Pak, mantan main bekas. Ya, ini mungkin karena menurut saya sama. Bapak nggak punya pendirian juga sih. Enggak, tadinya saya pikir soalnya istri aja bisa jadi bekas pacar. Ya kan bekas pacar, setelah itu cuma diresmikan, kan? Sama gubernur. Enggak, masa kawinnya diresmikan oleh gubernur? Enggak dong, RT. Jadi menurut Anda mantan dan bekas itu Sama. Menurut Anda? Sama. Ya iya ngapain nanya Caca lu. Ini banyak teman-teman kita dari Kendari, jangan dibingung nih. Jangan dikasih bingung loh, kasihan teman-teman nih. Ini hanya mengingatkan. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa mantan dan bekas itu beda. Nah, loh, Ketika dia mengambil kata-kata yang beda. Ketika suatu kenangan itu membekas, iya. apakah kita bisa menyebut bahwa kenangan itu memantan? Tidak. Benar juga sih, Pak. Ya. Anda harus bijaksana. Lu kalau misalnya sekarang Sungai Bekas apa namanya? Sungai Bekas. Kalimantan. Kalimantan. Tapi barang bekas sama barang mantan itu dua hal yang berbeda. Itulah. Ini kan- Artinya apa? Ketika disambungkan dengan kata-kata lain bisa beda. Cipan mulai ikutan gila. Iya bener kok, tumben gue setuju. Ya Makanya aneh. karena Anda mulai mikir. Mulai mikir dari mana? Gila kayaknya. Ah iya, saya juga berpikir Anda mulai seperti itu. Tapi ini ada catatan penting ya. Kaitannya dengan mantan dan pernikahan. Nah, Ada 3 hal yang harus dihindari. Ini mutlak harus dihindari. apa aja itu? Yang pertama, tentang mantan. Jangan pernah menganggap mantan selama belum putus. Ya iya. Karena itu bisa berakibat benar-benar jadi mantan. Nenek-nenek minum lisol. Tahu itu? Minum apa, Pak? Lisol. Oh itu, karbol Pak, karbol. Karbol. Karbol mereknya. Aneh dia sih. Iya aneh tuh nenek ya. Udah, ngomongin. Bapak yang aneh. Neneknya. Neneknya udah bisa ngomong sekarang. Ya, jangan pernah menganggap mantan selama belum putus. Karena kalau Anda menganggap mantan ketika Anda belum putus, maka bisa-bisa jadi mantan, beneran. Ya, Ya. yang pertama. Yang kedua, kaitannya mantan dan pernikahan. Jangan datang ke pernikahan mantan kalau dia tidak nikah. Terus datang kemana, Pak? Jangan, yang ketiga jangan berusaha menikah-nikahkan mantan. Lu siapa lu? Penghulu? Gue bingung nih. Loh, ini bener, hati-hati loh Pak, bener Ya perhatian. iya, orang nggak nikah lu datang. Selamat ya. Gimana sih? Nah, makanya, jangan sampai itu terjadi. Jangan seperti saya. Nih kakek-kakek minum tutup botol. Tahu tuh. Ini kakak Udah sama pusing nenek soal aneh isinya banget. udah. Masih ingat ini tutup botolnya diminum sekarang. Pak, botolnya sekarang udah bisa ngomong. Bisa botolnya. Yang ketiga, ini masalah berkaitan dengan frekuensi, jumlah, dan kuantitas. Mantan itu cukup sekali. Jangan sekali mantan. Itu banyak banget. Sekali mantan ya, iya lu. Pulau namanya juga Kalimantan. Makanya,
Mantan itu cukup sekali, jangan sekali mantan. Bingungin. Ya. Pertanyaannya, ketika kita tidak secara sengaja ataupun sengaja bertemu dengan mantan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang lebih penting. Apa? Karena pada suatu kondisi tertentu kita tidak bisa menghindari pertemuan dengan mantan. Iya. Baik itu sengaja ataupun disengaja. Sama, sengaja ataupun disengaja. Ya, Oh enggak dong, sengaja nggak ada dinya. Disengaja ada Tapi dinya. maknanya sama, Pak. Kalau Anda menganggap sama, silakan. Tapi menurut saya nggak beda itu. Ya nggak beda. Ya. Ketika Anda ketemu mantan, apa yang harus Anda lakukan? Sapa dong. Hai gitu dong. Boleh. Iya, ya boleh. Ngapain disapa-sapa? Udah masa lalu biarin aja. Nah, Ya, ini disapa orang dong. saya Kalau kira- ketemu mantan, masa disapu? Ya itu Lu benar. pikir benar. beres-beres Tapi apa? kalau menilai Cipan ini kayaknya memang dia sangat anti dengan mantan. Iya. Mungkin menurut saya dia salah ketika dia pacaran dulu. Hah? Dia melakukan sesuatu yang mungkin terlalu. Sesuatu yang dilakukan secara terlalu. Berlebihan. Iya, berlebihan itu kan terlalu, Pak. Iya. Karena kalau terlalu berlebihan kan berlebihannya terlalu. Berlebihannya kan. keterlaluan. Ya. Itulah yang dilakukan Cipan. Makanya ketika jadi mantan dia juga terlalu berusaha untuk menghilangkan itu. Iya, melupakan. Padahal biasa aja. Sama mantan itu sebenarnya seperti kita pernah ketemu dengan orang yang dulu pernah kita kenal. Harusnya kita bersikap seperti itu. Iya. Orang saya pernah ketemu dengan orang yang kenal aja. Kadang-kadang saya lupa pernah kenal. Itu gimana sih? Itu mah masalahnya di lu berarti lupa. Apanya? Di gua loh, bukan lu. Iya, di lu. Lu tuh gua. Ya nggak bisa dong, lu gua. Iya. Maksudnya di gua, ya udah di gua. Masalahnya di gua berarti. Ya, Gua Pak. deh. Semuanya masukin ke gua. Gua yang salah. Ya bukan maksud gua nyalain elu, tapi kalau lu mau nganggap salah ya terserah gua. Iya. Pak, nggak ada minum karbo lagi. Nanti saya. Omes, maaf, Bapak yang satu ini boleh nggak masukin ke toko siluet itu, tapi jangan dikeluar-keluarin terus. Oh, gitu siapa dia? Boleh tebak profesinya orang gila mungkin Pak. Orang gila bukan profesi. Jadi kalau ketemu Oh, iya, mantan tuh hobi. kita ngapain berarti harusnya? Biasa. Biasa aja Seperti jadinya. kita bertemu dengan seseorang Dengan orang yang pernah kita kenal. Artinya apa? Harus tetap ramah. Iya, berarti kita menjaga yang namanya silaturahmi Iya, itu. tetap. Tapi ada yang harus dihindari. Apa? Waktu pertemuan harus kita persingkat. Kita tidak boleh berlama-lama. Ya ngapain lah, kan udah nggak ada perlunya, kan cukup dengan say hello. Kalau saya melihat karakter Anda, tipenya justru orang yang ketika ada kesempatan ingin berlama-lama. Ah enggak. Oh, Anda itu persis saya kok. Enak aja lu. Gimana? Lu aja, bukan di gua. Lu kok semuanya ke gua sih? Gua lagi. Lah tadi kan Lagi-lagi lu, gua. Lu bilang gua, lu gua. Gua apaan sih lu? Gini deh. Gua tambah lu 5. Lu sama lu 4. Gua sama gua berapa? Gua sama gua 4. Nah. Lu sama lu 6. Udah. Pak, keluar deh, jadi repot nih keadaannya. Nggak salah. Apa Kasihan, hubungannya? Meng. Nggak salah, Meng. Nggak salah.